Halo semuanya, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang next love life kali ya. Jadi percintaan kamu selanjutnya seperti apa, keadaan percintaan kamu kayak gimana. Aku bakalan melihat langsung keadaan percintaan kamu seperti apa. Before that, kayaknya aku bakalan cek dulu energi kamu. Nanti kalau aku sebutin soal zodiak, please check Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Dan kayaknya aku lebih bakalan bilang elemennya. Elemen api, tanah, udara, atau air gitu. Biar kamu cek sendiri. Nanti ini adalah timeless reading. Jadi kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Dan aku percaya tidak ada yang kebetulan ini. Jadi siapapun yang klik video ini, pesannya untuk dirimu. Kalau kamu baru channel aku, hai. Gimana caranya? Fokus sama energi kamu sendiri, fokus sama diri kamu sendiri. Kalau masih mikirin tentang seseorang, hempaskan dulu sejenak. Fokusnya ke diri sendiri. Kayak membayangkan diri kamu bertemu sama dirimu. Kayak ngaca. Jadi nanti pahamin energi kamu sendiri. So, tarik nafas, tahan, hembuskan, relax. Kita langsung mulai aja cek energi kamu. Oke. Current energi kamu saat ini seperti apa? Oke. Kamu lagi suka sama seseorang atau ada seseorang yang menyukai dirimu di sini? Ada, ya itu pertimbangan itu tadi. Jadi kayak ada yang menerka-nerka, iya nggak sih dia suka sama aku nggak sih gitu. Energi di Queen of Cups itu ngomongin soal emotion. Terutama untuk kalian yang nonton adalah energi feminine yang besar. Ini kalau aku lihat ada seseorang di dalam hidupmu yang menempatkan kamu di dalam posisi yang cukup tinggi gitu dalam perasaannya dia. Jadi kayak kamu tuh sebenarnya diperhatikan banget gitu. Untuk kalian yang energinya maskulin, kalau aku lihat there's someone yang mungkin ada di dalam hidup kamu ini cukup bisa dibilang there's something special about this person. The Queen of Cups itu usually ngomongin soal emotion yang tinggi, empati yang tinggi gitu. Jadi ini bisa saja orang tersebut menempatkan diri kamu di posisi yang cukup tinggi di dalam hatinya. Jadi kayak suka banget sama dirimu lah gitu. Nah ini kalau energi The Queen of Cups biasanya tendensinya orang-orang yang mungkin suka tenggelam sama perasaannya sendiri. So if it's you, belajar untuk balancing kehidupan. Kalau ini dirimu, coba balancing dulu gitu. So energi The Queen of Cups ini sangat positif, penuh dengan cinta, penuh dengan kebahagiaan sebenarnya. Nah kadang karena terlalu penuh ini jadi uring, jadi pusing sendiri, jadi kewalahan sendiri. Jadi jangan sampai tenggelam sama perasaan sendiri. Harus tahu perasaan kamu apa, harus bisa menamai itu gitu. Saat kamu mampu untuk menamai perasaan dirimu, kamu bisa kontrol yang itu. Jadi di sini perasaannya kalau aku lihat secara energi pun lebih condong ke perasaan sekarang. Semuanya dirasa-rasa banget. Jadi mungkin beberapa dari kalian yang lagi baper banget gitu, lagi terlalu sensitif banget gitu. So energi the Two of Pentacle, there's an option in your life. Kemungkinan ada pilihan dalam hidup kamu. Ini bisa si A atau si B, atau pilihan pekerjaan, sedang menimbang satu situasi atau mempertanyakan sesuatu. The Lovers sih, there's a pertemuan, ada sebuah pertemuan dengan seseorang yang koneksinya cukup besar, vibrasinya tinggi, atau secara chemistry itu dapat banget gitu. So energi The Lovers is basically juga choices kita, pilihan kita juga. Kita memilih untuk berada dalam situasi tersebut. Jadi saran aku, pilihlah pilihan yang tepat dan sehat untuk dirimu. So aku bakalan lihat energi ke depan. Di sini ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, dan juga ada energi Gemini. Kita bakalan lihat energi ke depannya seperti apa. Ini kayak ada yang lagi crushing someone gitu, ada pertemuan dengan seseorang. Aku bakalan ulang dulu ya, banyak banget. I just need 3 card. Okay. In the future, your energy. So kalau aku ngelihatnya di sini ada seseorang yang pasti sebenarnya, ya mungkin dominan dalam kehidupan kamu. Cuman balik lagi karena di sini ada pilihan, kemungkinan itu juga nanti ke depannya akan dominan juga. So aku ngelihatnya gini, ada yang kewalahan sama perasaan saat ini, nanti kewalahan dengan tanggung jawab. So make sure saat kamu memilih sesuatu, kamu mampu tanggung jawab untuk hal itu.
gitu. The Ten of Wands itu biasanya hal yang kita pikul dalam kehidupan. Sama relationship juga gitu, percintaan juga kayak gitu. Aku pengen ini, pengen itu gitu, tapi pas udah dapet nggak mau tanggung jawab ya sama aja. Nah, di sini kalau aku lihat ada energi Libra, Gemini, Aquarius, dan Aries lalu Sagittarius. Dan di sini kalau aku lihat penuh dengan passion, penuh dengan kejelasan. Nantinya untuk kalian yang feminin, mungkin ada sedikit konsep kayak dikejar-kejar di sini kalau aku lihat ada yang memperjuangkan dirimu lah gitu. Untuk kalian yang maskulin, ada sosok orang yang kayak galak nih gitu, yang langsung straight to the point sama dirimu gitu, atau langsung buat kejelasan untuk dirimu gitu. Jadi make sure tidak main-main ya di sini. Jadi harus jelas seperti apa. Dan ini ada saran untuk beberapa dari kalian, ikutin alurnya semesta gitu. Pahamin tanda-tanda dari semesta seperti apa yang semesta kasih ke kamu gitu. Kalau aku lihat di sini kemungkinan iya, tanggung jawab harus diperhatikan dulu gitu. So kedepannya kemungkinan ada status yang lebih baik lagi di dalam percintaan. So aku bakalan lihat dari sini dulu. This is what happened in your love life. Next love life-nya gimana? Terus spread guiding from your next love life. Belajar untuk controlling ambition. Jadi saat memilih seseorang atau memilih perjalanan percintaan, bukan hanya karena nafsu aja gitu, bukan hanya karena aku pengen banget ini nih gitu. Karena kalau aku lihat dari energi The King of Wands sudah setting intention gitu, terutama untuk kalian yang maskulin. Intention kayak udah setting, aku pengen ini gitu. Belajar untuk lakuin secara natural, normal. So, energi The King of Star, terutama untuk kalian yang feminine, aku ngeliat banyak opsi dalam kehidupan percintaan kamu. Jadi, pilihlah dengan bijak. Beberapa dari kalian in third party situation. Konsep third party situation, it's not always, bukan hanya selalu tentang ada orang ketiga. Sometimes, kadang-kadang tuh kayak ada percintaan, pekerjaan yang diutamakan. Jadi ada sebuah hal lain lah gitu, entah keluarga di tengah-tengah kalian, entah pekerjaan di tengah-tengah kalian. But yang aku lihat dari energi The Three of Crystal, ini konsepnya seperti ada trauma-trauma yang ke-trigger gitu. Jadi kalau aku lihat ada kadang-kadang saat kita mau menjalani sebuah kehidupan baru di percintaan, ada memori-memori masa lalu yang muncul gitu. Ada sesuatu di masa lalu yang muncul, selesain dulu. Jadi kemungkinan ada sesuatu di masa lalu yang seperti bukan mengusik ya, lebih seperti kayak datang kembali gitu untuk ngetes kamu, ini lulus nggak nih gitu. Jadi nanti ada tes-tesan lagi. Ada semesta ngetes lagi, ini mampu lulus atau tidak, mampu untuk memilih orang yang tepat atau tidak. Kalau jatuh ke lubang yang sama, well, itu keputusan kamu sendiri gitu. So the Knight of Crystal di sini ngomongin soal kayak ujian. Sometimes ini kayak ada impulsif situasi atau sesuatu yang impulsif yang kamu lakukan. Jadi nggak mikir panjang gitu. Entah itu pilihan, entah itu karena kebiasaan. Jadi harus dipikir dulu gitu. Makanya harus controlling nafsu. Jadi bisa lebih pintar lagi. Terutama untuk kalian yang feminin, nanti ada 2 pilihan. Jadi kemungkinan pilihannya pertama yang satu mungkin menggoda gitu. Tapi kamu udah tahu sebenarnya ini bakalan di toxic relationship. Cuman yang satu lagi mungkin kayak ya udah monoton, membosankan, tapi akan jadi hubungan yang sehat gitu. Untuk kalian yang maskulin, kalau aku lihat di sini yang jadi halangan sebenarnya mungkin money, keuangan atau pekerjaan atau status sosial gitu atau karir gitu kalau aku lihat. Nah, ini juga bisa sesuatu yang datangnya itu kayak ego juga gitu. Yang bisa dibilang kayak ujian untuk dirimu. Untuk kedepannya, kalau aku lihat The King of Crystal, terutama untuk kalian yang maskulin, ini lebih seperti sesuatu yang sebenarnya comfortable untuk dirimu gitu. Cuman kalau aku lihat ini lebih seperti tidak banyak sebuah pergerakan dari dirimu sendiri. Nah, tidak ada pergerakannya atau tidak ada effortnya, mungkin aja karena sesuatu di masa lalu. Nah, itu harus kamu benahin dulu gitu. Jadi bukan tanggung jawab orang lain atau orang baru untuk nyembuhin diri kamu, baru nanti
oke, baru berani gitu, nggak gitu konsepnya gitu. So overall kalau aku lihat di sini nantinya ada sesuatu yang hadir atau seseorang yang hadir atau kesempatan yang hadir dalam hidup kamu, jangan buru-buru ngambilnya, karena kalau buru-buru nanti tendensinya dapat Three of Swords lagi gitu. The bottom of the deck ada Six of Wands. Perhatikan orang-orang sekitar, lingkungan sekitar. Jadi when you choose someone, saat milih seseorang, perhatikan lingkungan sekitarnya dia, lingkungan sekitar kamu gitu. Apakah approving atau apakah menyambut dengan baik atau tidak. Tempatkan diri kamu ke lingkungan yang sehat. Karena kalau aku lihat ke depannya ini kayak jalan ke arah takdir gitu loh. Jadi potensi untuk having koneksi atau mempunyai hubungan yang komitmen yang sehat, ini cukup besar potensinya. So aku bakal lihat lagi what will happen in your love life. Next. Kalau kamu mau dibuatkan secara pick a card, ngomong ya di bawah. Kalau misalnya banyak yang request, aku akan buatin. Your love life next. Sebentar aku kasih makan kucing aku dulu karena dia sudah menunggu. Sudah. So, your love life next. Isu-isu yang aku lihat balik lagi ini bisa karena isu-isu masa lalu. Jadi bisa trauma, bisa ketakutan di masa lalu gitu. Nah, itu yang harus kamu benahi gitu. Sebenarnya potensi yang dikasih sama semesta cukup positif. Orang-orang yang hadir dalam hidup kamu juga sebenarnya banyak yang positif. Your love life. Energi The Knight of Swords datang lagi 2 kali. Jadi ini konsepnya, ini ada Ten of Pentacles. Konsepnya seperti kayak ada peluang nih gitu. Tapi yang namanya peluang gak akan di situ lama gitu. Jadi sama kayak kita nunggu kereta di stasiun, kereta itu datang kan nggak berdiam seharian kan, paling cuma beberapa menit gitu. Nah, ada kesempatan yang seperti itu. Walaupun jangan milih buru-buru, kalau kitanya pintar, kita akan ngelangkah dengan tepat gitu. Jadi di sini saran dari aku adalah mempunyai prinsip yang kuat. Kita setting dulu prinsip kita, apa yang kita butuhkan dalam kehidupan. Jadi change-nya nanti ke depan untuk kalian yang sudah punya pasangan, ini ada hubungan yang tadi naik level, entah itu pertunangan, entah itu hubungan yang lebih serius lagi. Cuman dari kedua belah pihak ini harus nurunin ego, jadi menemukan ngobrol benar-benar dalam satu sama lain gitu. Karena ini ada salah satu yang mungkin pasangan kamu atau diri kamu yang impulsif. Jadi cara berpikirnya, contoh misal, aduh teman-teman aku udah nikah jadi aku harus nikah gitu. Kan itu dasar untuk menikahnya atau alasan untuk menikahnya tidak terlalu bijak ya, karena buru-buru gitu jatuhnya. Jadi buatlah alasan atau buatlah langkah kamu berdasarkan sesuai sama ritmenya kamu sendiri gitu. Nah, itu diobrolin. Nah, untuk kalian yang passionnya banyak, gairahnya banyak, dan mungkin pasangan kamu tidak seimbang gitu, atau sama-sama pasif, ini harus ditumbuhin dulu gitu. Untuk kalian yang sudah punya pasangan. Untuk kalian yang single, aku ngelihatnya third party-nya atau pihak ketiganya itu karir masing-masing sih kalau aku lihat. Ini ngomongin soal uang, keluarga gitu. Jadi aspek di luar dari hubungan kalian. Tapi sebenarnya kalau aku lihat di sini potensinya tuh kayak tumbuh satu sama lain gitu. Kayak kamu memberikan dia kebahagiaan dan support dan sesuatu yang positif dalam hidupnya dia, dan vice versa, dia memberikan support, memberikan kebahagiaan gitu. Kalau kamu lihat di sini gambarnya, kalau The Sun ada 2 hewan ini yang sebenarnya satu badan gitu, tengah-tengahnya muncul pohon, walaupun pohonnya kecil, tapi nutrisi yang diberikan semesta untuk menumbuhkan hubungan ini besar sekali. Jadi pertemuan yang kamu punya sama si orang ini tuh tidak macam-macam ya, bukan kayak cuma hahi doang gitu, karena bisa saling support satu sama lain gitu. Kemungkinan untuk kalian yang maskulin, kalian dealing sama sosok orang yang very stabil, mungkin secara finansial, secara karir gitu. But yang aku lihat di sini memang butuh ekstra untuk bisa menyeimbangi gitu. Queen of Wands di sini kan kayak pohon bentukannya gitu. Terus dia itu kokoh, tidak goyah gitu. Jadi mesti ekstra untuk menunjukkannya. And then kalau aku lihat ke depannya, intensitas komunikasi satu sama lain. Kalau Nine of Swords itu 2 energi ini berarti memang kamu
dan sosok orang itu punya intensitas komunikasi yang strong gitu, dan dasarnya harus dari kejujuran satu sama lain. Karena kalau misalnya tidak ada kejujuran satu sama lain, ya sebenarnya sama aja sih hubungan, jadinya ya akan toxic juga gitu. Tapi kalau misalnya honest with yourself, kamu jujur sama diri sendiri, dan punya komunikasi yang jujur, itu jadi hubungannya healthy, sehat. Karena yang tadi aku bilang, semesta itu merestui gitu, semesta itu memberikan nutrisi untuk hubungan ini. Saat ada kejujuran itu kayak ada mutual respect, jadi saling respect. Jadi hubungan tuh bukan cuma kayak aku suka kamu, kamu suka aku gitu, nggak cuma itu doang, tapi karena respect satu sama lain gitu, saling menghargai satu sama lain. Saat momen hubungan itu ada respect satu sama lain, kemungkinan bakalan jadi hubungan yang jangka panjang, bukan hubungan yang sesaat saja. Walaupun pertemuan itu cepat, proses terjadinya tuh cepat gitu, atau bahkan kayak crushingnya gitu, deketnya tuh cepat. Tapi karena tadi ada saling jujur, respect satu sama lain, menghargai satu sama lain gitu, saling bisa memberikan hal yang positif lah gitu. Tapi ini akan jadi hubungan yang panjang gitu. The bottom of the deck kita lihat ada the world. So semesta memprotek hubungan ini, sangat menjaga hubungan ini gitu. Jadi kalau aku lihat using intuisi atau menggunakan intuisi atau dari pengalaman hidup yang kemarin, itu juga akan sangat kebantu. Aku bakalan spesifik ke yang single banget, saat ini tidak ada siapa-siapa. Kita bakalan lihat siapa orangnya yang hadir dalam hidup lo. Oke, the lovers lagi keluarnya. Kemungkinan dia adalah seseorang yang bisa kamu sukai gitu, atau ada chemistry satu sama lain. Ini kok ngomongnya ini bahasanya partnership, dimana kalian bisa saling support satu sama lain, bukan hanya soal percintaan ya. The lovers itu biasanya orang yang secara physically menarik gitu, terus dia auranya juga bisa dibilang kepancar di sini gitu, matching sama aura kamu, chemistry-nya juga matching sama chemistry dirimu. Dan kalau aku lihat di sini juga ada equality itu artinya kayak sepadan lah sama dirimu, entah itu dari obrolan, pemahaman, pemikiran, perasaan gitu. Jadi saling energinya. Ini kalau kamu nanya siapa, saat bertemu ada instant crush. That's my favorite song. Mungkin itu lagu akan menginspirasi kamu juga, Instant Crush-nya Daft Punk. Jadi mungkin ada pesan di situ. Orangnya sangat kreatif, juga bisa bekerja di industri kreatif, bisa juga main musik juga gitu. Kalau aku lihat di sini orangnya juga mau berkembang, mau belajar di sini. As of Wands itu sparks passion dalam kehidupan. Jadi dia menjalani kehidupan berdasarkan passionnya dia gitu. So aku bakalan lihat ini pesan dari Oracle card dulu, baru nanti kita lihat the outcome. Keep an open mind, your soulmate may differ from your usual type and expectation. Jadi kadang-kadang yang buat kita itu kadang-kadang gak sesuai sama apa yang kita pengen gitu. Kita punya kriteria, standar, atau ekspektasi, tipe gitu. Kadang-kadang soulmate-nya tidak sesuai, jadi diajarin atau disaranin buat open mind. Honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Jadi aku buat ini tuh di akhir tahun, so ini holiday time. Banyakin waktu bersama, koneksi gitu. Kalau perlu liburan bersama gitu. Entah itu ya ngabisin waktu yang panjang bersama juga oke gitu, berdua. So kita bakalan lihat so bakalan the outcome of the situation. Depannya gimana? The Queen of Swords, the Devil. Ayo pilih mana? Kamu pilih uang, aku pilih aku gitu. Mungkin dia ngomong kayak gitu. Jadi kalau aku lihat gini ada godaan nantinya, udah pasti. Kalau misalnya kita mau menjalani kehidupan percintaan yang sehat, yang tadi pasti ada godaan gitu. Jangan sampai terlena godaan. The Devil itu biasanya ada nafsu, ada kepengenan, ada ambisi, obsession, possessiveness yang jadi penghalang atau bisa jadi ujian untuk hubungan ini. Cuman dari energi Two of Cups ke depannya sebenarnya balik lagi kayak ini partnership. Bisa ke arah yang lebih serius, bisa ke arah yang lebih tenang lagi gitu. Cuman kalau aku lihat untuk kalian yang feminine, kamu berhak untuk mendapatkan kejelasan. Galakin aja. Queen of Swords itu minta kejelasan, minta kepastian. Untuk kalian yang maskulin, di sini tanggung jawabnya besar gitu.
Jadi bukan hanya untuk ya udah jadi gitu selesai, enggak, tapi perjalanannya panjang gitu. Bisa harus mengayomi, mengarahkan gitu. Energi the devil itu biasanya passionnya gede banget. Jadi di sini kan udah ada muncul chemistry nih gitu saat pertemuan. Kalau misalnya hanya dipenuhi aja nafsunya, ini bakalan leading to hubungan atau ke arah hubungan yang jatuhnya kayak pelajaran lagi gitu. Jadi tetap harus bisa balance dan maintain, jangan sampai tergoda sama hal-hal yang tidak dipengenin. Kalau kamu lihat di sini, ini konsepnya kayak pleasure, ice cream, ini ada money gitu. Entah itu power dan segala macam. Ini kamu tuker nggak nih gitu. Si hubungan yang indah ini kamu mau tuker nggak nih gitu. Jadi harus bijak. So aku bakalan lihat Lenormand-nya. See, ada ring, ada fox, yes, ada ini bisa dibilang seperti ada gini. Kadang-kadang saat kita berada dalam satu lingkungan, pasti ada orang-orang yang positif, ada yang negatif gitu. Walaupun mungkin intensinya baik, tapi kalau misalnya memang dia tidak terlalu besar opininya atau tidak terlalu important opini untuk diri kamu, gak usah didengerin. Belajar untuk diem dulu sejenak gitu. Proses dulu hubungannya. Jadi jangan sampai dirimu itu oversharing ke seseorang atau orang-orang yang sebenarnya jatuhnya bisa mensabotase gitu. Harus bisa jaga ucapan, jaga diri, belajar dari yang masa lalu. Terus di sini ada sebuah komitmen ke depannya gitu. Untuk kalian yang looking for commitment atau kalian sudah di dalam fase aku ingin berkomitmen di sini, ini tinggal diniatin aja gitu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut bisa buka post wedding. Link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next video. Bye.